Berbeda kasus di Blitar, para aktivis pejuang kaum disabilitas malah dituduh mengeksploitasi manusia. Tuduhan eksploitasi tak berdasar pernah dialami oleh kelompok swadaya masyarakat Harapan Mulia, Desa Resa Pombo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Wadah untuk berkarya para disabilitas ini hampir tutup terkena isu tersebut, hingga para pengurus tak kuat menahan isak tangis kesedihan karena merasa dipojokkan. Orang kalau melihat kita itu, kamu sama dengan difabel. Kita nggak sakit hati, nggak apa-apa. Mereka sama dengan kita. Tapi kalau kita dibilang, kamu mengeksploitasi anak-anak ini, itu sakit hati banget gitu loh. Karena kenyataannya, anggota kita ini kalau nggak didampingi kita yang seperti kita ini, insya Allah nggak bisa berjalan. Terus kalau sudah jadi produk, kalau bukan kita yang masarin, juga nggak mungkin dapat income. Pernah karena adanya isu eksploitasi disabilitas, seorang ibu yang terpengaruh berita itu akhirnya menjemput anaknya yang sedang bekerja di KSM Harapan Mulia. Si anak dipaksa untuk pulang dan tak diizinkan bekerja. Rapi, ayo balik. Bu, aja balik sih. Ayo. Nyapa balik iki sampe nyapa toko nesu. Nyapa, Bu? Tidak balik Robi. Lah terus apa, Pak? Napa? Ngene ya. Iki kan durung wayahe balik jam piro. Nang kene tak bayar. Biar nang kene saiki ora dibayar, dhewe tak kerah baune ya. Sampeyan ngerti dhewe to? Bayaran ora Robi? Bayaran. Lah iya nyapa kok moro-moro kok jak balik. Ya, nang njak sepura, Mbak Kerni. Wis pingot. Lek apa-apa diomongne, aja moro-moro ujuk-ujuk Robi dijukuk ya. Dalam sehari, anggota disabilitas hanya bekerja selama 4 jam dengan upah bersih per orangnya sebesar Rp30.000. Itu belum termasuk uang lembur dan uang makan. Mereka kita absensi 1 kali datang gitu loh, setiap kehadirannya mereka. Jadi kita lihat kriteria mereka kerja itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Mereka kan datang jam 9 sampai jam 1. Itu ada yang 35, ada yang 25, ada yang 20, tergantung dari kesulitan mereka. Tapi mereka mendapat makan 1 kali. Alhamdulillah, berkat kesabaran para pengurus kelompok swadaya masyarakat, kesalahpahaman itu akhirnya bisa diatasi. Orang tua si anak diberi penjelasan bahwa KSM Harapan Mulia mempekerjakan disabilitas bukan tanpa upah. Tiap anggota disabilitas yang ikut berkarya membuat batik selalu mendapat upah sesuai pekerjaan yang mereka kerjakan, bahkan mendapatkan jatah makanan. Banyaknya terpaan isu negatif akan keberadaan komunitas ini bahkan hampir membuat semua pengurus komunitas keluar. Tersisa hanya 4 orang saja. Ini membuat KSM Harapan Mulia akhirnya tak mendapat pesanan sama sekali. Padahal sebelumnya pesanan batik tiap bulan berjalan lancar hingga sampai minus karena mengambil uang modal. Itu banyak sekali isu yang membuat kita itu akhirnya nggak ada pesanan sama sekali. Terus orang luar bilangnya kita tutup. Terpaan-terpaan seperti itu membuat kita sedih banget. Itu benar-benar titik terendah kita nggak ada pemasukan. Difabel kita ada salah satu yang memang sudah menikah ya Mas ya. Jadi dia memang butuh pekerjaan. Nah di situ dia itu tanya setiap kesini, Bu nggak ada kerjaan tak Bu, kayak gitu. Nggak ada pesanan tak Bu. Kita jawabnya sampai bingung Mas. Menurut Naning, para disabilitas ini rata-rata pengangguran. Tak ada lowongan pekerjaan di luar yang mau menampung mereka. Setelah bergabung di Harapan Mulia, mereka akhirnya memiliki pekerjaan meski ada beberapa pekerja yang harus berjalan berpuluh kilometer menuju lokasi batik Rombo. Mereka sangat bersemangat karena disinilah mereka bisa bertemu teman baru. Saya minta juga untuk semua lapisan masyarakat gitu. Bila punya kesadaran hati dan sedikit aja rasa sosialnya gitu. Lihatlah kami setara dengan
kalian setara dengan bapak ibu semua gitu. Mereka juga butuh hidup gitu loh. Mereka bagian masyarakat kita gitu. Cobaan kedua datang di masa pandemi. Penjualan batik kala itu sangat minim sekali, bahkan tak ada sama sekali pembeli. Terpaksa aktivitas produksi sempat terhenti karena dana produksi dan operasional sudah habis untuk memberikan makan anggota disabilitas. Jadi kami merasa kasihan sama anak-anak yang setiap hari bisa bekerja, seharusnya bisa mendapatkan uang, tapi ya harus minim menerima uang. Produksi yang terhenti karena minimnya pemesanan saat itu membuat keuangan komunitas ini pun tak ada pemasukan. Tak jarang, meskipun para pengurus komunitas sedang tak punya uang, namun menurut Eni, sudah jadi hal yang biasa ketika uang pribadi terpaksa keluar demi menghidupi komunitas ini. Ya kami dulu kalau kehabisan uang, itu para pendamping itu untuk makannya anak-anak kami bawa sendiri-sendiri untuk memberi kepada anak-anak. Punya inisiatif, punya apa di rumah ya dibawa, dikasihkan anak-anak. KSM Harapan Mulia adalah tempat pemberdayaan penyandang disabilitas berbasis komunitas. Menurut Rita, terdapat 27 penyandang disabilitas tunagrahita di bawah naungan KSM Harapan Mulia. Dan disabilitas lain seperti tunarungu, tunawicara, dan tunadaksa. Mereka semua didampingi oleh 4 wanita yang punya kesabaran tinggi mengajari mereka membuat batik ciprat atau abstrak. Motivasi saya itu kami memang membentuk kelompok ini untuk membuat program atau kegiatan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dan sosial. Yang menjadi alasan kelompok ini mengembangkan batik percik untuk difabel adalah karena proses pembuatan batik percik ini yang paling mudah untuk para disabilitas. Dinamakan batik percik atau batik ciprat dalam bahasa Jawa karena dalam proses pembuatannya atau proses pewarnaannya dengan cara dipercikkan ke dalam kain. Alat yang digunakan pun sangat sederhana, tidak menggunakan canting layaknya pembatik, melainkan hanya menggunakan kuas yang terbuat dari sapu lidi. Dibentuk kecil-kecil, setelah itu dicelupkan ke lilin pewarna, lalu dipercikkan. Meski prosesnya sederhana bagi sahabat disabilitas, mengerjakan batik ini butuh kesabaran. Ndak, aja ngono kuwi lek kerja iki sing rata ngono lho. Nek ngono disalahne. Ngikuti moodnya mereka ya Mas kita ya. Jadi ada yang memang kamu harus belajar ini, dia nggak mau, dia sukanya cuman proses terakhir aja, pelorotan aja, ya sudah, nggak apa-apa. Pelorotan itu proses terakhir dalam membatik Mas. Jadi kain yang ada malam itu proses terakhirnya direbus dengan air yang ada tepung kanjinya itu, air kanji itu, terus kita celupkan sampai malamnya habis, baru kita bilas dengan air bersih, lalu kita jemur, sudah selesai. Karena memang pekerja disabilitas di sini sangat butuh sekali pendampingan. Pernah suatu ketika, karena keteledoran pengurus, waktu itu sedang ada tamu. Semua pengurus asik menemui tamu. Tanpa sadar, para pekerja disabilitas membuat kesalahan hingga mengorbankan ratusan kain batik yang harus diulang pembuatannya. Semua resiko ya kita yang tanggung, ya pasti rugi tenaga, rugi bahan juga. Tapi kita proses lagi Mas, itu pertama memang keteledoran kita ya Mas. Selain itu juga memang difabel ini perlu sekali pendampingan. Diakui oleh pengurus Harapan Mulia, menjadi pendamping para disabilitas ini tantangannya sangat berat sekali. Butuh kesabaran karena tiap anak punya keunikannya sendiri-sendiri. Yang paling susah itu bimbing anak-anak yang tunawicara. Kalau diajak ngomong kadang salah paham, kadang marah, soalnya agak
nggak jelas gitu, mungkin itu agak susah sendiri. Rasa bahagia yang tak terhingga juga dirasakan oleh ibu ketika melihat perubahan sang anak yang awalnya tak kenal baca tulis karena tak pernah sekolah. Setelah bergabung di KSM Harapan Mulia, si anak bisa baca tulis. Majuane sembarang-barang, Mas. Sembarang-barang niku napa? Nggih. Umum kancane punan nggih pados ramban, nggih pados kayu ngoten niku. Nggih gonceng kula tur pasar. Sudah bisa baca. Ya sudah bisa nulis. Ya sudah bisa awor kancane. Terus asal penghasilan. Kerja teng mriku. Nggih. Kerja teng mriku. Nggih, perasaane kula nggih seneng sakniki. Yang tak kalah penting adalah adanya perubahan pandangan masyarakat terhadap kaum disabilitas, yang dulunya dipandang sebelah mata karena dianggap disabilitas hanya merepotkan saja dan tak punya kemampuan bekerja. Tetapi kini opini itu akhirnya terpatahkan dengan adanya bukti sebuah karya. Untuk masyarakat juga begitu. Terima kasih untuk selama ini sudah berubah juga cara berpikirnya melihat kami di sini begitu, dan sudah menjadi bagian juga dari konsumen kami. Alhamdulillah masyarakat itu sudah menerima kami, Mas. Sejauh ini sudah begitu. Hasil produksi batik Rombo ini memang punya ciri khas tersendiri, cenderung ke tema abstrak. Untuk satu lembar kain batik percik dijual dengan harga mulai dari Rp150.000 hingga Rp200.000, tergantung dari bahan dan juga motifnya. Karena menurut saya batik Ciprat ini menarik ya, dan motifnya juga banyak, dan juga kainnya itu nyaman gitu dipakai untuk baju atau hanya untuk penutup badan waktu kedinginan gitu, sangat cocok sekali. Untuk motifnya menurut saya sangat beragam ya, dan juga warnanya juga cerah-cerah, ada yang oranye, hijau, biru, dan gelap pun juga ada. Jadi untuk orang yang suka warna gelap, nah untuk batik Ciprat ini juga sangat rekomend sekali. Untuk harganya sangat relatif, bisa dibeli oleh semua kalangan gitu. Sahabat Hikmah, sejatinya orang dengan keterbatasan fisik juga memiliki hak yang sama. Dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 61, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian, atau rumah ibu kalian." Sahabat Hikmah, tiap manusia pastilah memiliki sumber mata pencarian. Demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, berbagai macam cara dilakukan, yang penting didapatkan dengan cara halal. Seperti itulah yang dilakukan Bu Nur dan Bu Naning bersama pengurus batik Percik Rombo. Mereka berusaha dengan gigih dan tulus untuk menjadi jalan rezeki orang lain mencari nafkah, agar mereka tak sampai meminta-minta. Semoga tayangan hikmah hari ini bisa membawa manfaat yang dapat dipetik. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.